Anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Bu. Alhamdulillah. Siapa yang tak hadir? Iya. Bu. Apa kabarnya? Nggak ada kabar. Oke, baik. Pada sebelum kita mulai pembelajaran, mari Abel pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, langsung kita mulai sembilan kita pada hari ini. Mulai kita berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Hari ini adalah pertemuan ketiga kita tentang materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk itu, Ibu akan mengingatkan kembali KD kita, yaitu 3.7 dan 4.7. Dan untuk IPK-nya masih sama, di mana itu kita memahami sudut-sudut istimewa pada perbandingan trigonometri. Yang kedua, membuktikan nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Dan yang ketiga itu menentukan nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami sudut-sudut istimewa pada perbandingan trigonometri. Yang kedua itu peserta didik dapat membuktikan nilai perbandingan trigonometri. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang sinus, kosekan, tangen, dan kotangen. Apakah Anda semua masih ingat sinus itu apa rumusnya, kosekan itu apa rumusnya, dan kotangen? Insya Allah ya. Harus ingat, sin itu demi, kos itu sami, tan itu desa. Sedangkan kosekan kebalikan dari sin, sekan kebalikan dari kosekan, kotangen kebalikan dari tangen. Nah, setelah itu mari kita masuk materi kita hari ini. Nah, yaitu perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Ada yang tahu apa aja sudut-sudut istimewa itu? Nah, itu termasuk, tetapi 0 juga. Ada lagi. Nah, sudut-sudut istimewa itu ada 5, yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Dan kelipatannya seperti 90 kelipatannya 180, 60 120. Nah, sudut-sudut tersebut dikatakan istimewa karena mempunyai nilai perbandingan trigonometri yang spesifik, yakni sebagai berikut. Mari kita buktikan satu-satu. Yang pertama itu sudut 0 dan sudut 90. Di sini ada segitiga siku-siku di mana kita misalkan alfanya 0. Maka segitiga ABC menjadi sebuah garis horizontal karena sisi AB dan A berhimpit, sehingga sin 0, sin apa rumusnya tadi? Demi, depan per miring. Nah, di sini kita misalkan sisi-sisinya itu C semua. Ini ada kesalahan, harusnya A dan B itu C. Nah, sin itu demi, depannya berarti BC. Maka karena berhimpit, maka nilainya 0. Dan sisi miringnya AB itu C. Maka nilai sin 0 itu 0. Selanjutnya itu kosekan. Kosinus, yaitu rumusnya sami, samping per miring. Itu didapatkan C per C sama dengan 1. Dan tangen itu rumusnya desa, dimana didapatkan 0 per C, maka didapatkan 0. Nah, selanjutnya untuk kita misalkan alfanya 90, maka segitiga ABC ini menjadi sebuah garis vertikal karena sisi AB dan CB nya berhimpit, sehingga sin 90 itu C per C sama dengan 1. Kosinus 90 itu 0 dan tangen 90 itu tak terhingga karena apapun yang dibagi 0 hasilnya tak terhingga atau tak terdefinisi. Oke, selanjutnya itu sudut 30 dan 60. Nah, di sini ada segitiga sama sisi ABC di mana sudut alfanya 60, sudut betanya 30 dan nilai sisinya itu S. Maka diperoleh AC-nya S dan AD itu kan setengah dari AB, maka nilainya setengah S.
kan sisi yang diketahui cuma AC dan AD, maka kita perlu mencari CD. Untuk mencari CD kita menggunakan apa? Ada yang masih ingat? Ini kan segitiga siku-siku. Jadi untuk menentukan nilai CD kita menggunakan teorema Pythagoras. Nah, CD ini sisi apa? Depan sudut alfa. Nah, maka untuk rumusnya sisi miring kuadrat dikurang sisi samping kuadrat diataskan. Nah, setelah kita operasikan, maka didapat nilai CD itu S akar 3 per 2. Nah, selanjutnya kita bisa mencari nilai sin, cos, tan, dan alfa dan betanya. Di sini sin alfa itu kan CD per AC, maka untuk sin 60 bisa didapatkan setengah akar 3. Begitu juga dengan cos alfa, tan alfa, sin beta, cos beta, tan beta. Nah, lanjut untuk terakhir itu sudut 45. Di sini ada persegi ABCD dan sudut alfanya 45 karena dibagi 2. Dan nilai sisinya yaitu S. Untuk mencari BD sama seperti segitiga tadi, kita menggunakan teorema Pythagoras. Maka didapat nilai BD-nya S akar 2. Nah, setelah itu baru kita masukkan nilai-nilainya, maka diperoleh sin 45 itu setengah akar 2, cos 45 itu setengah akar 2, tan 45 itu 1. Sini ada juga. Nah, setelah kita membuktikan nilai nya, maka kita bisa memasukkannya ke dalam sebuah tabel seperti ini. Ini harusnya di sini ya, 90. Salah. Maka bisa kita baca sin 0 itu 0, sin 30 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2. Begitu juga dengan tan 0 itu 0, tan 30 itu sepertiga akar 3, dan begitu seterusnya. Dan ini harus kita pahami, jangan sekedar dihafal saja, karena kalau kita hafal saja akan lupa, sedangkan kalau kita pahami akan ingat selamanya. Nah, kita lanjut ke latihan soal. Di sini ibu ada medianya juga supaya lebih memahaminya. Kita contohkan saja ke soal yang pertama, yaitu tentang sin 60 8 cos 30 kurang 2 tan 63. Nah, di sini kita harus mencari tahu sin 60 itu berapa. Di sini ibu ada media walaupun kecil, semoga masih bisa terlihat ya. Nah, di sini sin 60 kita arahkan pita sinnya ke sudut 60. Nah, setelah kita arahkan, maka nilainya sejajar itu setengah akar 3. Maka nilai sin 60 itu setengah akar 3. Kita masukkan ke sini. Selanjutnya itu cos 30. Kita arahkan lagi pita cosnya ke sudut 30. Nah, di sini terlihat bahwa cos 30 itu sejajar nilainya itu setengah akar 3. Kita masukkan lagi. Nilainya itu setengah akar 3. Nah, di sini kan nggak ada pita tan. Maka kita gunakan konsep tan itu rumusnya sin per cos. Maka kita harus cari tahu nilai sin 60 itu berapa, cos 60 itu berapa. Sin 60 telah kita ketahui tadi berapa? 2 akar 3. Setengah akar 3. Untuk cos 60 yaitu setengah. Maka kita bagi setengah akar 3 dibagi setengah, hasilnya akar 3. Nah, kita operasikan. Ini 3
akar 3 tambah 4 akar 3 kurang akar 3. Maka didapat hasilnya. Ada yang tahu? 6 akar 3. Benar Nadia? Nah, begitu juga dengan yang B dan yang C. Ada yang bisa mengerjakan yang B? Nadia bisa? Mau menggunakan media atau tidak? Boleh. Satu. Nah, selagi Nadia mengerjakan, Ibu ada LKPD untuk lebih memahaminya. Nanti setelah pelajaran berakhir akan Ibu kumpulkan lagi. Dibagi 2 kelompok saja. Coba lihat jawaban Nadia, apakah benar atau salah? Benar. Benar ya, tepuk tangan dulu untuk Nadia. Nah, untuk yang ketiga ini, apakah ada yang bisa membantu Ibu juga? Atau kita mengerjakannya bersama-sama? Sama-sama dulu. Udah, untuk yang ketiga ini kita kerjakan bersama-sama saja ya. Ya, Bu. Nah, di sini sin kuadrat 60. Ada yang tahu apa maksud dari sin kuadrat 60 ini? Karena kita telah mempelajari sebelumnya itu persamaan kuadrat. Ada yang tahu? Sin kuadrat 60 itu sama dengan berapa? Caranya, cara mendapatkannya, ada yang tahu? Kan misalnya 3 kuadrat berarti 3 kali 3. Kalau sin kuadrat 60 berarti? Nah, itu bisa, atau bisa juga sin 60 kali sin 60. Oke. Kita masukkan saja nilainya. Sin 60 ada yang tahu? Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3 atau setengah? Setengah akar 3. Ya, benar, setengah akar 3. Maka setengah akar 3-nya kita kuadratkan sesuai yang dibilang Nadia tadi. Dikurang cos 60. Dia mirip-mirip ya. Setengah atau setengah akar 3? Setengah. Nah, betul. Itu kita kuadratkan juga. Per 2 cos 30 berapa? Ini kesalahan penulisan ya. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Tan 60. Akar 3. Akar 3 atau sepertiga akar 3? Seperakar 3. Coba ingat dulu. Tambah. 60 benar. Kan kita cari tadi. Akar Akar 3. tiga. Jangan ragu ya. Walaupun sudah ditanya, tetap yakin sama jawabannya.
Nah, kita operasikan. Setengah akar 3 dikuadratkan didapatkan hasilnya yaitu 3/4 dikurang setengah dikuadratkan yaitu 1/4 per 3. Maka hasilnya 2/4 dibagi 3 dan didapatkan hasilnya yaitu 2/12 per 6. Apakah yang ibu cari ini benar atau ada kekeliruan? Betul, Bu. Nah, kayak seperti ini ya mencarinya. Baik, Bu. Kalau sin kuadrat 60 itu kita kuadratkan. Oke. Mungkin sampai di situ pelajaran kita hari ini. Untuk tugas di rumah ada 2 soal. Ini soal cerita. Dikumpulnya maunya kapan? Minggu depan. Minggu depan aja, Bu. Ya udah minggu depan aja. Nah, sebelum ibu tutup, mari kita menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ada yang tahu kesimpulannya? Atau ibu itu dulu. Sudut-sudut istimewa itu apa aja? Dari 0, 30, 45, 60, 90. Nah, betul. Jadi kesimpulannya itu untuk pelajaran kita minggu depan kita akan belajar tentang sudut di kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Tadi itu cuma sampai kuadran 1 saja. Oke, ketua, mari pimpin teman-temannya untuk menutup pelajaran hari ini. Baiklah, untuk sidang kita pada hari ini mari kita mengucapkan alhamdulillah. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.